Lepas hasil imbang seri dengan Malaysia, saudara-saudara, Korea Selatan ini mendapatkan kritik keras, kritik pedas dari supporter mereka sendiri, dari fans. Mereka dicurigai sengaja menghindari Jepang sehingga mereka bermain seri dengan Malaysia. Padahal saudara-saudara, kalau dilihat dari jalannya pertandingan kok saya rasa nggak mungkin ya. Bayangin, Korea Selatan juga tampil full tim, Malaysia tampil full tim. Jadi saya rasa nggak mungkin lah, nggak mungkin. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita perbincangkan, kita bahas, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan politik, bukan provokasi, bukan menebar kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Semua akan kita bicarakan, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, edisi kali ini saya ingin membicarakan tentang pertandingan Korea Selatan melawan Malaysia yang berakhir seri, berakhir imbang 2-2. Walaupun sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, tetapi ternyata saudara-saudara, pertandingan ini masih dibicarakan di Korea Selatan. Juga di Malaysia, mereka masih membahas itu. Di Korea Selatan isunya adalah mereka, para pemain Korea Selatan ini mendapatkan kritik pedas, mendapatkan kritik keras karena mereka dituduh sengaja bermain imbang dengan Malaysia untuk menghindari bertemu Jepang. Padahal kan mereka terhindar dari Jepang, tapi mereka juga harus bertemu dengan Arab Saudi yang lebih berat juga sama beratnya. Jadi ini tidak masuk akal juga, dan itu sudah dibantah oleh Son Heung-min, sudah dibantah oleh Jurgen Klinsmann. Sementara untuk publik di Malaysia, isunya ini adalah pertandingan yang menurut mereka, menurut saya juga sih, cukup keren saudara-saudara. Cukup keren bermain melawan Korea Selatan dengan 2 gol di injury time. Merespon ketertinggalan 2-3. Sempat kalah dulu di awal 0-1, 1-1, kemudian 2-3, 3-3. Luar biasa. Dan ini seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, meski sudah berlangsung beberapa hari, 2 hari saudara-saudara, 2 hari. Tetapi pertandingan yang melibatkan Malaysia dengan Korea Selatan, pertandingan terakhir Piala Asia di grup Grup E. Grup E yang berakhir dengan seri 3-3 itu masih ramai, masih hangat, masih banyak diperbincangkan, masih banyak dibicarakan orang di seluruh Asia. Di Korea Selatan maupun di Malaysia sendiri, termasuk juga di Indonesia. Salah satu isu yang banyak dibahas di media-media Korea Selatan adalah tentang kemungkinan adanya main mata. Nah, main mata itu apa ya? Jadi begini, publik di Korea Selatan, fansnya Korea Selatan itu mereka curiga, mereka tidak percaya Korea Selatan itu bisa bermain imbang 3-3 dengan Malaysia. Mereka awalnya yakin, dan sampai sekarang pun mereka menganggap seharusnya Korea Selatan itu bisa menang dengan 3 gol, 4 gol, 5 gol. Mereka parameternya banyak lah mereka. Menurut mereka ya, ini ya, bukan menurut saya. Menurut orang-orang di Korea Selatan sana itu seperti itu, parameternya banyak, materi pemain jauh lebih bagus, pengalaman, tradisi, terus kualitas permainan, terus peluang Malaysia juga sudah kalah di 2 pertandingan awal. Jadi itu mereka begitu, mereka mencurigai ada sesuatu, ada yang tidak benar, ada yang salah dari pertandingan itu, sehingga mereka mempertanyakan itu kepada para pemain, kepada Son Heung-min, kepada Lee Kang-in, kepada Kim Min-jae, kepada pelatihnya si Jurgen Klinsmann.
Jurgen Klinsmann. Jadi mereka mencurigai ada sesuatu yang tidak benar, karena kalau Korea Selatan itu mampu menjadi juara di grup ini, dia akan bertemu dengan Jepang. Nah, itu kecurigaan mereka sehingga mereka curiga. Walaupun pada akhirnya Korea Selatan walaupun dia menjadi runner up di grup, tetapi dia juga akan bertemu lawan yang sama beratnya, Arab Saudi, saudara-saudara. Lalu benarkah kecurigaan penduduk Korea Selatan itu, fans Korea Selatan, supporter penyokong Korea, apakah itu benar? Nah, itu sudah dibantah sendiri oleh Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann itu dia membantah ketika press conference, dan itu tidak ada sekali, dia berkali-kali sehari setelah pertandingan itu dia juga membantah. Kemudian Son Heung-min itu juga bahkan dia meminta tolong kepada publik Korea Selatan itu untuk tidak curiga, untuk tidak mencurigai mereka bermain mata, untuk tidak mencurigai mereka bermain sabun, untuk tidak mencurigai mereka sengaja mengalah untuk menghindari Jepang. Itu sudah mereka bantah berkali-kali, karena disiplin arah Korea Selatan, kalau karakter orang Korea itu kan nggak mungkin. Mereka sangat fair play, apalagi kayak Son Heung-min, Kim Min-jae itu kan mereka main di klub-klub besar. Lee Kang-in main di klub-klub besar, Hwang Hee-chan main di Liga Premier, kemudian Jurgen Klinsmann juga punya reputasi sebagai pelatih yang pernah bersama Jerman, pernah bersama Amerika Serikat, pernah juara Piala Dunia sebagai pemain. Jadi itu dibantah, mereka tidak masuk akal. Dan menurut komentator gadungan itu juga nggak masuk akal, saudara-saudara. Dan saya rasa saya tidak percaya kalau mereka, Korea Selatan itu sengaja mengalah, sengaja bermain imbang dengan Malaysia, sengaja menodai, mencoreng reputasi. Tidak ada dalam istilah di Korea itu, kalau mereka melakukan itu sudah pasti mereka akan bunuh diri itu. Sudah pasti. Jadi mentalitas Korea Selatan itu hampir mirip dengan mentalitas Jepang. Mereka itu kalau kalah itu malu, dan kalau malu itu ya harakiri, kalau di Jepang kan bunuh diri. Dan terbukti kan itu, jadi statistik angka bunuh diri di Korea itu tinggi. Jadi saya rasa nggak mungkin lah, nggak masuk akal kalau mereka memang sengaja untuk mengalah demi menghindari Jepang. Karena faktanya juga kemudian mereka bertemu Arab Saudi juga kan. Jadi ini seperti keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau, saudara-saudara. Kalau bahasa di Suriname itu jas buka ikat belangkon, sama juga sami mawon. Saudara perhatikan starting line up maupun cara bermain itu juga tidak mungkin lah, mustahil untuk mencurigai itu sebagai sebuah permainan untuk sengaja bermain seri, bahkan sengaja kalah. Itu juga mungkin. Kalau sudah perhatikan starting line up-nya Korea Selatan itu kan dia menggunakan 4-2-3-1. Di situ ada Son Heung-min main di belakang striker, kemudian ada Kim Min-jae di belakang, Lee Kang-in juga main, Hwang Hee-chan itu juga main. Itu pemain utama semua, saudara-saudara, pemain utama. Dan Jurgen Klinsmann juga menerapkan taktik yang ofensif untuk menyerang Malaysia. Sementara Malaysia itu juga berusaha mengimbangi dengan permainan yang menurut saya cukup bagus. Taktik strategi dia menggunakan 3-4-3, hampir mirip dengan pertandingan melawan Bahrain. Hanya terjadi perbedaannya kalau waktu melawan pertandingan pertama ya. Waktu pertandingan pertama melawan Jordania itu kan Arif Aiman jadi fullback. Nah, fullback di kanan. Sementara di depan dia striker sayapnya ada Faisal Halim. Tetapi waktu melawan Korea Selatan itu posisinya fullback kanan itu ditempati oleh Daniel Ting, dan itu lebih bagus karena Daniel Ting pada prinsipnya habit dia adalah defender. Jadi dia bisa secara seimbang untuk bertahan, dan itu lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sementara Arif Aiman kan memang ofensif, dan pada pertandingan melawan Korea Selatan itu kan 3 penyerang di depan itu kan Arif Aiman di kiri, Faisal Halim di kanan, sementara Darren Lock di tengah. Dan itu bekerja dengan cukup baik sekali. Cukup baik sekali, saudara-saudara. Cukup baik sekali. Dan terbukti Malaysia berani memberikan perlawanan. Sempat tertinggal gol, kemudian merespon, menyamakan kedudukan. Kemudian tertinggal lagi. Kemudian menyamakan kedudukan lagi. Jadi seperti itu. Bahkan hingga menit-menit terakhir. Di injury time, di additional time.
13 menit atau 14 menit ya additional time. Son Heung-min bikin gol lewat penalti, kemudian terakhir direspon oleh si Romel Morales di menit-menit terakhir lah, lebih terakhir lagi. Jadi itu membuktikan kecurigaan dari fans di Korea Selatan bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Itu saya rasa tidak logik lah, tidak masuk akal. Ini memang serius. Kedua-dua tim ini memang serius mencari kemenangan dan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Saudara-saudara, tidak mencari aman. Kenapa hasilnya bisa imbang, saudara-saudara? Bisa seri, bisa draw. Ya kan begini, saudara-saudara. Sekali lagi saya selalu mengatakan, sepak bola itu bukan matematika. Bola itu bundar. Bulat, bukan bundar. Kalau bundar itu topi saya bundar. Bola itu bulat seperti bumi. Jadi segala sesuatunya bisa terjadi. 90 menit di lapangan itu bisa segala hal bisa tercipta. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bisa. Bahkan Malaysia bisa menang pun bisa, sebenarnya bisa. Kenapa? Karena begini loh, Malaysia ini kan sudah mengalami dua kekalahan. Otomatis secara mental, secara spirit itu mereka tidak semakin down, tetapi justru bangkit untuk supaya mengakhiri turnamen, mengakhiri Piala Asia. Kalaupun mereka harus tersingkir dari Piala Asia, tersingkir dari fase grup itu, mereka tersingkir dengan mendapatkan poin. 1 poin juga lumayan lah, tidak masalah. Syukur-syukur bisa dapat 3 poin. Nah, itu motivasi besar dari para pemain Malaysia yang menurut saya membuat Malaysia itu bermain kesetanan. Kesetanan, saudara-saudara. Sebenarnya waktu melawan Bahrain itu mereka juga bermain cukup lumayan lah. Mentalitinya bagus, semangatnya bagus. Ya hanya saja ada gol di menit terakhir. Itu yang membuat ya tidak beruntung lah. Kalau waktu itu dia dapat 1 poin saja. Itu kan akan ceritanya akan beda. Nanti pertandingan melawan Korea di pertandingan terakhir. Tetapi ya faktanya itu semangat juang. Kemudian jangan lupa Kim Pan-gun itu kan orang Korea. Sudah barang tentu dia hafal karakter pemain-pemain Korea. Sudah barang tentu dia tahu Son Heung-min, dia tahu Lee Kang-in, dia tahu Wang Hye-chan, dia tahu Kim Min-jae. Itu sudah pasti. Dia tahu Chaduri asistennya Jurgen Klinsmann. Itu sudah pasti dan itu menjadi handicap. Kok handicap sih? Menjadi poin, nilai plus dari Malaysia ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Jadi wajar kalau Malaysia bisa menunjukkan permainan yang bagus, bisa memberikan perlawanan yang baik sehingga bisa memaksakan hasil imbang. Sementara dari kubu Korea Selatan sendiri terlihat sekali mereka terkejut, saudara-saudara. Mereka kaget. Mereka tidak menyangka Malaysia memberikan perlawanan yang pantang menyerah. Itu yang saya lihat ya dari permainan Korea Selatan. Karena kalau saudara lihat ketika mereka sudah memimpin, itu kan mereka tampak sempat mengendurkan serangan. Beda sekali dengan Jepang. Kalau sudah lihat pertandingan Jepang melawan Indonesia, ketika Jepang itu sudah unggul, Jepang itu tidak mengendurkan serangan. Mereka tetap berusaha untuk mengurung Indonesia, berusaha untuk menciptakan gol demi gol. Tetapi Korea Selatan ketika sudah unggul melawan Malaysia itu terlihat mereka sempat mengendurkan serangan. Dan itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Malaysia. Itu saya melihatnya seperti itu. Dan Malaysia juga keterampilan individual dari Faisal Halim, dari Arif Aiman, kemudian dari pergantian taktik yang diterapkan Kim Pan-gun, pergantian pemain yang dilakukan di babak kedua dengan memasukkan Romel Morales sebagai super sub itu kan memang luar biasa. Jadi memang Romel Morales itu ada baiknya jadi super sub sajalah, nggak usah main dari starting line up. Itu saudara-saudara, itu sudah. Jadi Korea Selatan kaget. Terkejut, dia tidak menyangka kalau Malaysia yang peluangnya sudah pasti tertutup, kemudian mampu memberikan perlawanan yang tangguh lah, yang keras, memberikan permainan sepak bola yang cukup bagus, cukup rapi, cukup terstruktur, lini belakang cukup padu, lini belakang mal. Jadi Korea Selatan ada kesulitan untuk menambah gol. Terbukti salah 2 gol kalau nggak salah ya. 3 dari 2 gol itu kan dari bola mati. 1 dari penaltinya Son Heung-min, 1 dari free kicknya Lee Kang-in. Nah itu jadi ya memang Malaysia bermain bagus. Korea Selatan juga berusaha untuk mencetak kemenangan. Sehingga kalau menurut saya wajar-wajar saja kalau hasilnya imbang 3-3. Jadi tidak ada yang perlu dicurigai sebagai main mata, saudara-saudara.
Setelah kembali ke Malaysia, kembali ke Kuala Lumpur dari kegagalan di Piala Asia, saudara-saudara. Ya menurut saya Malaysia ini ya masih punya harapan lah di sepak bola. Nanti kan masih ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada pertandingan lanjutan. Mereka masih akan away ke Oman. Nah, Oman kan kemarin tersingkir di Piala Asia dari Kyrgyzstan, bermain draw 1-1. Kemudian Malaysia juga masih akan menjamu Oman. Masih ada nanti away ke Kyrgyzstan. Kemudian masih ada lagi menjamu home melawan Cina Taipei. Jadi itu agendanya masih sangat padat nanti di bulan Maret dan bulan Juni, saudara-saudara. Jadi tetap aja lah, tetap semangat, tetap fokus dan tetap didukung lah. Masa itu negara kalian tidak didukung? Dan salah satu alasan mengapa Malaysia gagal di Piala Asia, saudara-saudara, tidak berhasil mendapatkan kemenangan dan tidak berhasil lolos ke babak 16 besar walaupun sebenarnya memiliki grup yang cukup setara, saudara-saudara, itu adalah karena faktor mental dan faktor ketidakberuntungan. Kalau Indonesia jujur harus mengakui bahwa Indonesia mendapatkan sedikit keberuntungan, sedikit mukjizat. Malaysia ini nggak dapat keberuntungan di Piala Asia ini, nggak dapat. Pertama, kedua, mentalitasnya tidak bagus. Khususnya waktu pertandingan pertama melawan Jordania, grogi, gugup, nervous. Nah, itu kuncinya. Mungkin saja terlalu overconfident bisa. Overconfidence dalam arti begini, selama menjalani pemusatan latihan, selama menjalani pertandingan-pertandingan uji coba, pemanasan, pertandingan persahabatan, itu kan Malaysia tampil bagus. Malaysia menahan imbang Cina, Malaysia menahan imbang Suriah, Malaysia tampil bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian sebelum Piala Asia kan uji coba lagi melawan Suriah juga hasilnya imbang, hasilnya set. Jadi itu tampaknya membuat mindset pemain Malaysia itu sudah terbentuk bahwa mereka adalah tim yang tangguh. Sehingga itu memunculkan apa yang disebut sebagai overconfidence, kepercayaan diri yang berlebihan. Nah, itu saudara-saudara menurut saya, dan itu ternyata tidak bagus ketika pertandingan pertama. Dan ketika pertandingan pertama sudah jelek, Malaysia mencoba bangkit di pertandingan kedua, dan sayangnya ketidakberuntungan yang mereka dapat. Kurang beruntung lah istilahnya, begitulah. Nasibnya tidak baik. Nasib tidak baik sehingga ya kalah lagi dari Bahrain. Selain faktor mentalitas yang harus diperbaiki, saudara-saudara, walaupun waktu pertandingan melawan Korea Selatan itu sudah mulai terbentuk, mentalitasnya sudah mulai kembali bangkit, saudara. Itu sudah bagus. Selain faktor non-teknis itu, saudara-saudara, satu hal yang harus diperbaiki Malaysia ke depan adalah kedalaman skuad. Jadi Kim Pan-gon itu kan tergantung pada pemainnya itu saja. Faisal Halim, Arif Aiman, Darren Lock, Dion Kools, kemudian Shihan Hasmi, kemudian siapa lagi? Matthew Davis, Corbin, kayak begitulah. Kedalaman skuadnya itu kurang. Jadi kalau pemain-pemain itu seumpama ya, misalnya bayangin kalau itu 5 pemain cedera saja, tidak bisa bermain, itu kan berat bagi Malaysia nanti tampilnya. Ya mungkin saja satu pemain itu cedera, 5 pemain cedera sekaligus. Itu mungkin saja. Itu Malaysia butuh kedalaman skuad. Dalam hal kedalaman skuad, Malaysia itu Kim Pan-gon harus belajar dari Sintayong. Kita harus mengakui kehebatan Sintayong dalam meramu tim nasional Indonesia adalah kedalaman skuadnya bagus. Jadi ada banyak sekali pilihan pemain. Kalau si A nggak bisa main, si B yang main. Kalau si B nggak bisa main, si C, si D, kayak begitu. Itulah yang tidak dimiliki oleh Malaysia Kim Pan-gon. Seharusnya Malaysia Kim Pan-gon ini bisa melakukan itu. Karena Malaysia juga punya banyak stok pemain yang bagus. Pemain-pemain muda. Lukman Hakim Samsudin misalnya, Noah Len, Richard Ching, terus belum lagi Fergus Tierney. Itu kan pemain-pemain yang sebenarnya bisa diberi kesempatan untuk bermain di level senior. Walaupun mereka statusnya sebagai pemain usia 23, pemain bawah 23, tetapi itu bukan masalah. Terbuktikan Sintayong melakukan itu pada Rizky Ridho, pada Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ivar Jenner. Dan itu adalah investasi masa depan dan itu akan bagus sekali sehingga Malaysia memiliki kedalaman skuad ketika nanti tampil di pertandingan-pertandingan lain dan tidak mudah dibaca. Taktik dan strateginya tidak mudah dibaca. Kalau Malaysia hanya bertumpu pada pemain yang itu saja, itu akan sangat mudah dibaca seperti halnya Bahrain, Yordania membaca taktik dan strategi Malaysia, saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Semua sudah kita perbincangkan tentang Korea Selatan. Pertandingan terakhir Piala Asia di grup E. Di grup E apa grup F ya? Antara Korea Selatan dengan Malaysia yang mendapatkan kecurigaan dari banyak orang di Korea Selatan. Banyak fans, banyak pendukung, supporter, penyokong Korea Selatan itu yang curiga. Curiga jangan-jangan ini ada semacam skenario yang tidak baik. Karena mereka tidak yakin masa Korea Selatan bisa ditahan imbang Malaysia. Itu mereka curiga. Mereka curiga karena kalau Korea Selatan menang dan dia menjadi juara grup, dia akan bertemu dengan Jepang di babak 16 besar. Padahal dia menjadi runner up juga, dia ketemu dengan Arab Saudi. Yang sama-sama beratnya, saudara-saudara. Jadi itu kecurigaan mereka seperti itu. Padahal kalau kita lihat di lapangan, di pertandingan itu, saya rasa nggak mungkin kalau terjadi main mata atau mereka sengaja. Karena Korea juga tampil dengan tim terbaik, full tim. Malaysia juga full tim. Kemudian Korea juga menyerang. Malaysia juga menyerang. Jadi saya rasa ya memang ini sepak bola itu ya seperti itu. Kadang bukan hasil akhir itu tidak bisa diprediksi dengan pasti karena sepak bola memang bukan matematika. Dan saya rasa Malaysia juga tampil luar biasa, tampil bagus. Mereka ingin pulang ke Kuala Lumpur dengan setidaknya 1 poin. Karena setelah 2 kekalahan yang menyakitkan itu kan otomatis para pemain ingin bangkit. Dan racikan strategi tepat dari Kim Pan-gon juga menurut saya menjadi penyebab kenapa pertandingan itu mendapatkan hasil imbang. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!